Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita mulai aja, Mas Rahel ya, Pradita. Ini pertama kali kita melakukan tatap muka lewat Zoom atau lewat online atau daring ya. Pertama kita ingin membahas mengenai yang rekan-rekan pekerja yang dikerjakan dalam mengerjakan tugas satu, yaitu membuat jaringan menggunakan kabel UTP dengan tipe strength. Hampir semuanya sudah mengerjakan, tapi ada yang belum. Dalam hal ini, sekiranya rekan-rekan ada kesulitan, umpamanya jauh untuk mendapatkan peralatan, sepertinya kayak crimping, terus line tester, ya, dan kabel yang lain, bisa dengan cara yang lain. Saya ingin memberikan solusi. Umpamanya di rumah ada kabel WiFi. Jadi rekan-rekan bisa melakukan praktek dengan cara yaitu komunikasi. Umpamanya lewat WiFi. Kalau memang ada kesulitan untuk mendapatkan kabel UTP, RJ45 dan sebagainya daripada eh, sebagian rekan-rekan tidak mengirim video lewat tugas satu. Umpamanya contohnya begini, kita koneksi dengan WiFi. Ya udah berarti kita bisa ping, terus bisa sharing data ya. Umpamanya dari laptop satu ke laptop yang lain. Bisa ping, terus bisa sharing, itu termasuk juga salah satu upaya rekan-rekan bisa mengumpulkan tugas yang khususnya kelas yang 287 ini. Itu. Jadi dikomunikasikan aja. Sekiranya ada kesulitan bisa kita bahas. Itu yang saya maksud. Nanti ini video biar sambil nunggu yang lain. Ini ya jadi saya harapkan di kelas ini tidak hanya di forum ini aja, kalau bisa lewat komunikasi lewat chatting atau lewat yang ada di dalam eh, komunikasi UT. Untuk ini saya ingin share ya yang materi yang sekarang. Terima kasih Mas Rahel Pradika telah join ya. Semoga Mas Pradika atau Mas Rahel dalam kondisi sehat walafiat. Ya, mohon maaf mengganggu sebetulnya waktunya ini karena ngantuk-ngantuknya ini. Jadi alhamdulillah terima kasih atas join ya. Saya ini dulu Iya, saya Pak, sama-sama. ya. Oh ya. Sama-sama, Pak. Oh ya, ini Mbak Pradika ya. Semoga sehat ya. Ya. Ini saya Amin. Semoga ya, Bapak juga sehat ya, Pak. Semangat ya. ngajarnya, Pak. Ya, apa ini saya ingin mengukakan ya latihan yang keenam ini sangat penting tatkala kita sebagai seorang atau infrastruktur. Paling tidak kita mengenal adanya internet protokol. Yang dimaksud dengan internet protokol yaitu tanda bahwa suatu device harus diberikan IP address. Kalau tidak diberikan namanya IP address, jadi tidak bisa saling komunikasi. Itu intinya gitu. Jadi kalau yang dikatakan jaringan, berarti itu harus ada dua device atau lebih. Atau kita dengan router, atau kita dengan server, ya itu ya. Itu dinamakan
secara komunikasi. IT protokol atau IP itu ada dua. Yang pertama ya secara statik, yang kedua secara ya CP. Saya ingin jelaskan, memberikan informasi bagaimana cara mengetahui atau membuat IP statik itu di dalam PC kita atau dalam jaringan kita. Kalau IP statik itu bisa kita manual sesuai keinginan si administrator jaringan. Tapi kalau IP namanya IP dinamis atau DHCP itu IP yang diberikan oleh router gitu, atau firewall yang lain. Contohnya Mikrotik atau Cisco atau Universe jenisnya itu. Itu ya, saya ingin memberikan informasi bagaimana cara mengetahui dan mengisi IP yang ada di dalam komputer kita. Kita masuk ke kontrol panel. Saya share dulu ya, biar saya stop dulu. Saya share di kontrol panel. Kita klik Network and Set Ethernet, terus pilih Network and Center, Network and Sharing Center. Terus kita klik Change Adapter. Itu kalau cara yang ini ya. Saya share dulu. Ini contohnya ya yang ada di layar. Karena saya dalam lab ini menggunakan WiFi, ya berarti saya tidak menggunakan kabel, berarti menggunakan jaringan wireless. Saya screenshot dulu ya untuk pembuktian kita melakukan daring sebentar. Ya, kita mulai yang tadi ke mengetahui cara IP address di kita. Itu yang pertama, itu klik WiFi yang kita punya. Karena saya menggunakan wireless, berarti kita pilih properties. Terus kita pilih internet protokolnya, TCP/IP-nya itu 4. Ya. Terus kita gunakan ini. Di sini ada dua. Yang dalam hal ini, yang pertama, option NIP address automatically. Berarti ini address yang sudah diberikan oleh Cisco atau Univer atau router atau modem gitu ya, modem yang ada routernya. Kalau yang dikatakan IP statik itu yang ada sini, terisi pemainnya. Jadi di dalam jaringan itu ada tiga kelas, tipe A, tipe B, tipe C. Kalau 192.168.1.1 berarti komputer saya menggunakan tipenya tipe C. Ini pokoknya saya manual 192.168.1 saya taruh. Saya biasanya kalau di perusahaan atau jadi di tempat-tempat yang saya install itu selalu saya namakan di atas 20 ya. Kenapa? Karena nomor satu pasti itu punya router. Yang kedua nanti server. Yang ketiga taruhlah CCTV. Yang keempat eh, apalagi gitu ya. Sampai 20. Setelah 20 baru itu klien-kliennya. Ini kalau kita mau manual IP-nya. Karena kita menggunakan C berarti kapasitasnya itu sampai 192.168.1.255. Berarti sejumlah itu kalau kita nanti saya jelasin lagi. Ini cara membuat IP eh, statik ya. Boleh nggak ya? Boleh ya. Atau langsung dari router ya.
Kalau yang ini biasanya saya lakukan tadi tuh device-device tertentu. Contohnya tadi server itu saya nggak pakai eh, otomatik ya, tetap saya pakai IP eh, statik. Jadi saya ketik supaya dia tidak ketendang oleh device lain. Itu fungsinya sebetulnya itu. Dia berarti kita oke. Ya itu untuk mengisi IP yang ada di dalam komputer kita. Bagaimana mengetahui IP kita kalau kita tidak bisa masuk ke dalam eh, network kita? Berarti kita harus lewat namanya command prompt. Kita ketik command prompt, ya kan? Terus kita run, ya. Kita stop dulu, ya. Saya tak share dulu. Tapi enggak, ini. Jadi kita bisa mengetahui IP kita nih. IP-nya berapa nih ya? IP config itu. Berarti IP yang ada di komputer saya itu 192.168.105. Karena saya kasih di HCP dapat router maka dapatnya 192.168.105. Yang penting ringnya ini bisa dikasih 20, bisa dikasih 21 dan seterusnya sampai 25. Ini namanya IP yang kita ini. Gimana cara supaya dinyatakan IP kita dapat berkomunikasi dengan router atau firewall atau device lain, berarti kita melakukan ping ya 192.168.1.1 itu ya. Nah, itu udah melakukan komunikasi antara dua device gitu ya. Device yang ada di PC saya, di laptop saya atau PC dengan router yang ada di jaringan di saya. Berarti dua device ini sudah terhubung. Saya, mungkin ada ditanyakan Mbak Rahel, barangkali masih bisa menyimak. Kalau tidak ada, saya lanjut. Gimana cara itu mengetahui bahwa API kita berkomunikasi dengan baik tanpa adanya ini RTO? Ya, ya, berarti kita menggunakan ping 192.168.1.1 min T. Jadi nanti ketahuan, oh jaringan yang kita buat itu kabel string itu berkomunikasi dengan baik enggak? Kalau ada RTO-nya atau bottleneck-nya atau timeout-nya itu ya berarti dinyatakan ada beberapa faktor. Mungkin faktor dari crimpingnya kurang bagus atau faktor kabelnya yang putus itu. Kalau gini berarti kalau time-nya itu dua terus berarti komunikasinya bagus punya. Itu sebagai atau akhir. Gimana tuh memperhatikannya? Berarti kontrol C. Itu ya, itu berarti yang kami saya maksud begini tadi. Apabila rekan-rekan kesulitan dalam mengerjakan tugas yang satu kemarin, membuat strength, ini pun juga saya pertimbangkan tinggal eh, sharing aja foldernya. Dia cara sharingnya. Oh, di mapping itu kita punya folder, di si mapping, jadi si DP1 ini lagi bisa membaca. Itu juga merupakan langkah kalau memang ada kesulitan dalam pengadaan peralatan. Takutnya ada yang lokasinya jauh, kayak di, maaf kayak di jauh dari ini ya,
untuk mendapatkan itu jauh gitu. Jadi, harus butuh perjalanan yang jauh itu. Jadi kita nggak merepotkan sebetulnya bagi saya. Yang penting ada upaya rekan-rekan mau ya setidaknya niat untuk bisa komunikasi antar divisi satu dengan divisi yang lain tanpa harus pembuktian dengan line kabel tester. Kita lanjut ya. Saya share lagi ya. Untuk ini IP itu ada namanya IP publik ya, ada IP privasi atau ya. IP publik dipergunakan sebagai pengalamatan standar untuk berkomunikasi di jaringan internet ya. Yang dinamakan dengan IP publik, IP yang diberikan oleh ISP, Internet Service Provider. Jadi kita dapat IP publik gitu ya. Umpamanya kita berlangganan gitu ya. Berlangganan IP ke IndiHome atau ke yang lain ya gitu ya namanya. Gimana cara ngecek IP publik? Saya kasih contoh cara ngecek IP publik kita. Ini terutama di PC saya dulu ya, nanti rekan-rekan bisa dibutuhkan dapat IP publiknya berapa. Lewat browser, ya kan? Ya, kita klik di sininya. Ntar saya sharing ya, IP publiknya. IP, my IP gitu ya, di situ my IP address. My IP address kita klik ini saya share dulu my addressnya. Tunggu. Nah, ini di dalam layar saya mendapatkan IP publik 103.186.35.105. Itu IP yang saya dapat dari provider atau ISP. Tapi bentuknya publik gitu ya. Publik itu dipakai rame-rame gitu ya. Jadi dapatnya itu namanya IP publik. Gimana kalau yang IP privasi atau khusus? Nah, itu boleh juga kita mendaftarkan diri ke provider atau ke hosting atau ke domain ya. Kita minta IP tersendiri dari ISP-nya. Jadi IP-nya khusus jalur tersendiri buat perusahaan kita. Ada ini ya enggak? Ada lebihnya enggak? Ya ada gitu ya. Karena IP pabrik kadang-kadang sih gonta-ganti gitu ya. Kalau IP yang privasi biasanya tersendiri bahwa perusahaan kita pesan menggunakan IP privasi. Ya ada penambahan itulah sekira. Pokoknya kita bayarnya 800 berarti tambahan untuk IP privasinya bisa juga nyambah setahunnya 300.000 gitu ya. Kalau lewat jagaan hosting atau lewat eh, yang lain itu ya biasanya ada penambahan kos atau biaya itu pasti ya karena kita lewat jalan tol itu kan berarti harus ada ini ya, ada tersendiri penambahannya itu maksudnya ya saya share lagi untuk materinya ya tadi ya apa fungsi IP tadi udah saya jelaskan ya IP address memungkinkan jaringan untuk mengenali perangkat yang terhubung ya tadi Mas. Kalau tidak ada IP bisa nggak ya sulit ya kita nggak tahu alamat yang mau kita kirim yang mau kita komunikasikan ya itu diperuntukkan untuk berbagai device tidak hanya di komputer aja sebetulnya kita ke mesin industri gitu ya pasti menggunakan IP
Pokoknya industri kita biar dikoneksi ke customer lewat internet. Ya kita pasang ya supaya bisa upgrade atau bisa monitor hasil produksi gitu ya. Itu juga bisa dilakukan. Yang ada di gambar ini berarti server. Ini ada hosting, ada beberapa IP address-nya gitu ya. Bisa juga tadi IP diberikan oleh si router ya, ya atau pakai encripted. Nah, nanti juga akan saya jelaskan dalam hal untuk yang kedua, ini ya pembagian IP kelasnya, IP kelas A, kelas B, kelas C. Ya, itu subnetnya juga berbeda-beda. Ya, kalau subnetnya untuk tipe A, ya, 255.0.0.0. Kalau yang tipe B, 255.255.0.0.0. Kebanyakan di kita, kebanyakan yang pakai oleh sebagian, kalau yang industrinya kecil, itu kebanyakan menggunakan IP-nya 192.168.1.1 gitu ya. Atau ini umpamanya gini ya, dalam pengertian kita jelasin yang C dulu ya. 192.168.11 sampai 192.168.11.25. Nanti berapa lagi berikutnya 192.168 pokoknya. Terus taruhlah ini 2.1, 192.168, 2.255. Jadi satu ini berarti terdiri dari 255 klien yang terkait. Nanti berikutnya sama 192.168.21 karena ujungnya 2 sebagai hostnya itu. Dan ini ya sebanyak 255 klien. Itu ya. Kalau nanti lagi ini, beda lagi gitu ya. 192.168.11 taruhlah sini 10. Nah, wah, 10 satu. Berarti sama 2.168 ujungnya 10.25. Berarti ada 255 kali 3 user. Dan nah, itu ya ini karena sebagian besar device-device kayak hub minute itu nah kan IP-nya IP eh, C kebanyakan sih ya sekarang. Karena sudah diingat dan sangat apa itu berkomunikasi. Oh, ya, kalau sekiranya ditanyakan, eh, boleh Mbak. Kalau enggak, saya lanjut. Gak ada, Pak. Ya, nanti ya. Nggak apa-apa sendiri ya. Saya takutnya itu kalau malam yang umar itu lokasinya jauh, nanti ke sana keburu malam. Saya sebetulnya pengen komunikasi, maunya jadiin malam atau siang nanti lewat Eh, chat aja. iya, Pak. Biasanya itu kalau Zoom itu di jam 7 sih, Pak. Jam 7 malam. Oh, saya ngikutin aja. Takutnya kalau malam, kalau di sini jam 7 berarti di Irian jam 9. Saya pikirnya gitu. Ya Eh, udah nanti nggak berikutnya mungkin mereka malam nggak aja. beragam gitu. Ya, Iya. Untuk malam. selanjutnya malam aja mungkin ya, Pak. Ya, nanti pas web kedua saya usahakan malam. Karena ini mau digabung tidak diperbolehkan harus kelasnya masing-masing. Oh, iya. Ya, saya lanjut dulu ya, Mbak ya. Ini yang kedua, ini pemanya ya, ini dalam IP address. Pokoknya kita menggunakan IP-nya, network hostnya 192.168.10.10. Binarnya itu kenapa ada 11 sekian-sekian 000 ya. Terus 168.10.10.10 ya.
terus 10 100 berarti kan 10-nya itu. Jadi kita menggunakan EPS 192, 168, 10, 10. Untuk mengetahui kalau subnet itu udah pasti ya. Kalau tipe C ini, pusatnya buat apa? Supaya bisa terhubung dengan internet. Ini kalau nggak ada subnetnya nggak bisa. Dan juga dengan DNS ya, DNS beda lagi. Kalau kita menggunakan DNS, berarti ya DNS Google ya 88888 atau 444 itu. Ini saya pengen ngasih tahu bagaimana cara mengetahui binernya 192. Dari sebetulnya ditulis secara manual bisa, tapi saya pengen yang praktis saja, yang ada di komputer. Ya, kita klik caranya pakai kalkulator. Ya, sebentar saya tertutup ya. Coba ya. Saya share lagi kalkulator. Saya, ya. Untuk mengetahui 192 secara binary, kita ketik ini, kita harus milihnya di kalkulatornya jangan yang standar, tapi harus yang programmer. Kita ketik sini 192. Binernya yang pasti sama, 111 11000000 sama. Nih, yang ada di layar. Ya, kalau 168 bagaimana? Tinggal ketik sini 168. Otomatis ini 1010000. Ya. Ini udah ada heksanya ya A8 desimalnya 168, oktanya 250, binernya 10 10. Kenapa itu A10 B? Ya pasti. Kalau misalnya 10 ya kita 10 10 ya kan. Itu kalau kita ingin mengetahui keberadaan binernya. Kalau dihitung manual sebetulnya semuanya habis dibagi 16. Sorry, kalau dua ya, di dua. Kalau ke hexa berarti semuanya habis dibagi 16. Kalau manualnya, tapi kalau lewat ini hasilnya karena ini jaringan nggak saya ajarkan cara menghitung manual. Kita lanjut. Jadi IP ini ada IP privasinya dibagi menjadi 3 ring, 10 ya. Itu yang CA-nya ya, atau 10.000 sampai 10. Ini kalau yang B-nya 172.16.01 sampai itu yang menggunakan B. Kalau yang C tadi ini IP jadi 192.168.00 sampai 16 atau 192.168 sampai 25. Ya, itu tergantung kita mau memakainya eh, bentuknya apa. Kalau saya kebanyakan pakai tipe C yang karena lebih mudah diingat dan komunikasi dengan device yang lain agak karena dia menyediakan rata-rata defaultnya itu tipe C. Nih, ini kalau ada IP pengguna khusus, berarti bikin loopback ya. Kenapa harus bikin loopback itu supaya router kita bisa di remote lewat box. Jadi kalau kita benerin yang router, mikrotik atau univer gitu ya, harus lewat jaringan yang kita ingin. Ya. Gimana caranya membuatnya? Lewat tadi sama kontrol panel, ya kan? Yang ada di layar. Kita share. Nah, ini yang kita membuat loopback-nya. Jadi kontrol panel nanti ditambah device-nya, ya kan? Terus ada tulisan nih, Microsoft KM Loopback Add. Ini sebagai virtual sebetulnya untuk
supaya kita bisa connect Protik atau Cisco atau Unifor yang ada di layar ini. Itu cara membuatnya. Kontrol panel juga ya sama. Nanti ditambah aja gitu. Nah, nah, ini tadi IP kelas A-nya itu ya ada IP kelas A itu dapat ditulis sebagai berikut ya 888 berapa bit. N menerangkan sebagai network ya. Kalau H menerangkan sebagai host. Keterangannya contohnya tipenya 10, 11, 12, satu subnetnya 255. Kalau menggunakan 2555 ya nggak masuk karena ini udah jadi satu pasang. 10 sebagai network, 10, 11, 12, satu merupakan silakan. Terus yang ini, apakah ini bisa dikomunikasi antara tipe A ke tipe C, tipe B ke tipe C? Bisa. Asal kita menggunakan namanya device yang lain. Contohnya menggunakan Protic atau menggunakan Univer gitu ya. Itu bisa. Untuk apa pergunaannya? Contohnya gini, kalau yang saya buat sekarang di perusahaan saya, itu kalau lokal, yang intern staff, pasti saya pakai yang C. Sedangkan tamu, ya tamu dari luar supaya dia tidak bisa mengakses tipe C, maka saya kasih tipe A untuk bisa akses internet atau masuk ke kalau kita punya customer pengen browsing itu saya lakukan tipenya tipe A 10 10 10 1 nih. Itu yang saya sekarang. Makanya nanti kita akan belajar mengenai menggabungkan apa itu dua device yang beda IP. Itu ya Mbak ya. Nanti prakteknya rekan-rekan harus menginstal Cisco Tracer. Nah, itu dibuktikan dengan Cisco Tracer. Nanti bisa ping enggak gitu. Dan itu harus bisa. Kalau nggak bisa berarti ya nanti jadi kendala. Itu aja yang saya ini ada pertanyaan Mbak. Ini udah termasuk ke IP, masuk ke subnet itu ya. Dan pengalamatan untuk yang lain. Sekiranya ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Kalau kecepatan saya mohon maaf. Ini ganggu waktunya Mbak Hel ya. Pak, untuk tugas itu kita harus memperlihatkan wajah kita atau gimana ya, Pak? Ya, diperlihatkan boleh. Yang on berarti kan udah ketahuan ya online. Sebetulnya ini kan untuk menambah ilmu. Kalau jaringan itu harus yang saya alami, saya megang manufaktur beberapa perusahaan dia harus banyak praktek kalau apa itu jaringan. Tapi kalau online ya boleh ya. Pokoknya ya, kalau saya tidak harus tatap muka kelihatan wajah. Yang penting mau online ya kalau seandainya tidak bisa ya nanti nyimak videonya. Tapi saya mengharapkan bisa online. Kalau tidak pun namanya sibuk ya nggak ada masalah. Yang penting nanti hasil akhirnya tugas-tugas rekan-rekan bisa. Karena nanti implementasi kan ke pekerjaan ya. Ke pekerjaan kalau tatkala sudah lulus S1 oh, komputer minimal harus memahami ya. Itu Mbak Rahel ya. Ada lagi? Nggak tatap Udah, muka Pak. kok. Nggak on cam nggak apa-apa. Mau alamat juga boleh. Mau nanya. Jadi saya harapkan kalau nanya-nanya mengenai apa itu mata kuliah tidak harus pada saat ini boleh di luar itu ya boleh. Ini kalau kelas ini belum dibikin ini ya apa itu grup ya. Sebetulnya diperbolehkan bikin grup nanti saya dimasukkan ke situ biar gampang komunikasi.
Mendingan bapaknya aja yang bikin itu grup WA-nya nanti di-share di apa namanya di sesi ke berapa itu Oh ya, nanti link saya WA-nya. kirim Jadi nanti kita ke tinggal ini. ya, nanti saya kirim ke mana ini ya, message ya. Tolong Iya dibikinin. Nanti Pak. saya japri ke Mbak Rahel nomor saya, terus dibikin, bikin apa itu kelompoknya. Kalau berkenan nanti saya dimasukkan. Itu aja ya Mbak Rahel ya. Nanti bisa lewat WA atau lewat chatting atau lewat grup komunikasinya. Jadi saya mengharapkan yang kelas ini 287 dapat optimal mengerjakan tugas-tugas berikutnya. Karena ini kan jaringan sangat dibutuhkan apabila di rekan-rekan tidak menggeluti dunia infrastruktur atau namanya cyber security. Ya harus mengenal jaringan. Kalau jaringannya lama nanti sulit juga jadi cyber security. Ya, ada lagi Mbak, yang Kalau ditanyakan. misalnya eh, kan tugasnya itu kan yang suruh bikin video itu. Nah, saya kalau misalnya kita kesulitan tuh pakainya apa Pak tadi? Mohon maaf, saya kurang mendengarkan tadi. Kalau memang alatnya nggak punya, ya kan? Contohnya kayak menggunakan WiFi. Nah, kita bisa koneksi ke WiFi, terus ditujukan ke ping yang di page yang satunya, ya kan? Kita bisa komunikasi, terus habis gitu tunjukkan sharing folder. Sharing folder itu berarti folder yang device yang taruhlah Z bisa ada dibaca oleh device yang lain. Nanti tetap ada nilainya kalau memang ada kesulitan untuk mengadakan peralatan crimping dan yang lain-lain ya. Kalau memang ada sebetulnya lebih bagus. Tapi kalau nggak ada daripada rekan-rekan nggak mengerjakan, nanti jadi malah nilainya berkurang. Tetap saya hargai sebagai upaya. Kalau saya ini tidak dapat, ya itu tugas satu. Gitu ya, Mbak ya. Ya, cukup saya akhiri. Selamat siang dan salam untuk kita semua. Mohon maaf atas kehadirannya dan mengganggu waktunya. Saya akhiri. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.